Abdul Somad coba sliding Gus Miftah, Anies yang terguling-guling disco. Ditulis oleh Manuel di seword.com. Kalau kita mengikuti cara pikir Abdul Somad, maka Anies Baswedan haram untuk dipilih karena dia pernah masuk gereja. Bahkan, masuk beberapa kali. Bukan hanya dia pernah masuk gereja, dia bahkan terekam melakukan ceramah. Kalau kita melihat bahwa bagaimana dia mengharamkan Gus Miftah masuk ke dalam gereja, maka logika yang sama pun harus dilakukan kepada Anies Baswedan, yang merupakan gubernur yang didukung oleh Abdul Somad. Kita melihat bagaimana politik pecah belah NKRI ini berlangsung dengan sangat mengerikan dan sangat masif oleh para kaum agamawan yang merasa diri paling benar, pemegang kunci surga, dan saking merasa dirinya paling benar, mereka pun menghalalkan segala cara untuk memenangkan orang-orang tertentu. Salah satunya adalah Rizik yang merupakan pendukung Anies Baswedan, memenangkan Anies Baswedan dengan isu SARA. Anies menikmati, lezat, politisasi rumah ibadah yang dikerjakan dengan masif, terstruktur, dan juga sistematis. Ancaman-ancaman untuk tidak mensalatkan para jenazah pendukung Ahok pun dilakukan. Partai macam PKS Gerindra pun saat itu diam, selalu mendukung dan mereka menikmati angin gurun yang sedang melanda DKI Jakarta pada waktu 2016. Sekarang gegara viral video Gus Miftah masuk gereja, Somad pun keluar-keluar mau serang kader NU ini. Masuk gereja pun diharamkan oleh Abdul Somad dan kawan-kawan, karena katanya akidah. Kita melihat bagaimana saat Anies kampanye, dia pun juga pernah masuk gereja untuk bahan didoakan oleh pendeta karismatik, Om. Kalau mau dilihat, sebenarnya didoakan oleh orang yang berbeda iman adalah hal yang biasa. Pun, masuk ke rumah ibadah agama lain pun hal yang sebenarnya santai saja dilakukan di Indonesia. Saya memiliki pengalaman waktu saya masih pemuda. Kami, rekan-rekan pemuda Kristen pernah masuk ke dalam musola dan masjid untuk membantu mereka mempersiapkan lebaran. Biasa saja, gak ada yang bikin saya terganggu imannya. Mungkin saat ini sudah tidak pernah lagi, karena saya bukan lagi pemuda melainkan om-om. Tapi dulu kami masuk dengan hati yang sukacita, dan tidak ada gangguan spiritual dunia lain dan haram-haramkan masjid. Doa pun minta Tuhan tolong agar tidak jadi Islam gegara masuk masjid pun tidak dikerjakan. Semasa pemuda, gereja kami juga sering mengundang teman-teman muslim untuk datang ke gereja untuk berbuka bersama. Memang, ada beberapa yang tidak mau masuk ke dalam gedung gereja, namun mereka masih bergembira di luar sana. Katanya sih, gak enak masuk ke dalam gedung sambil buka. Takut ngotor-ngotorin. Akhirnya berbuka ada yang di teras gereja, ada yang duduk di dalam karena nyamuk. Secara berbuka kan sore ya, jadi kami menyediakan hidangan berbuka dan juga mereka begitu gembira menikmatinya. Tapi, kalau memang Anies Baswedan adalah sejiwa dengan Abdul Somad, maka orang ini betul-betul haram untuk dipilih. Kalau saya sih haram memilih Anies Baswedan karena kerjanya memang gak betul. Kalau rakyat Indonesia mengharamkan memilih Anies Baswedan karena dia sudah membuktikan bahwa dirinya memang tidak mampu bekerja. Duh, kasihan Abdul Somad, mau coba sliding Gus Miftah yang jatuh terguling-guling terpeleset licin disco adalah Anies Baswedan. Benar-benar haram gitu untuk dipilih. Karena bayangkan dia pernah sehari masuk ke 5 gereja sekaligus. Safari gereja cuy, tapi jangan mau dibodohi. Kalau mau haramkan Anies Baswedan, sebaiknya bukan karena dia masuk ke gereja, tapi karena dia tidak bisa bekerja dan hanya membawa petaka bagi masyarakat Jakarta. Kalau tidak suka Anies Baswedan, seharusnya Abdul Somad mengatakan bahwa pemimpin yang tidak bisa bekerja harus diharamkan. Jangan pakai alasan karena dia pernah masuk gereja. Saya melihat bahwa upaya perpecahan ini sedang masif lagi dikerjakan di negara ini. Padahal, kita tahu bersama bahwa negaranya adalah negara kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan negara yang sangat memiliki keragaman dalam suku budaya, ras, bahkan agama. Sampai ceramah-ceramah macam Abdul Somad dan pemuka agama lainnya yang merasa diri paling benar dan penghuni memegang kunci surga merusak dan menghancurkan bangsa ini. Jangan sampai ucapan-ucapan sok kenabian seperti pendeta karismatik juga merusak negara ini dengan penularan virus yang luar biasa. Hal ini membuktikan bahwa makhluk agama membuat orang semakin bodoh. Kalau mabuk miras kelihatannya membuat orang semakin jujur. Kita lihat saja bagaimana KPK pun juga sama mulai radikal. Memang sudah waktunya Abdul Somad keluar dari NKRI. Karena dia seringkali membawa pesan-pesan yang memecah belah. Kalau bicara ya sekalian general saja, jangan hanya mengejek Gus Miftah. Sekalian saja haramkan Anies Baswedan yang pernah masuk gereja. Tapi sekali lagi, ini adalah provokasi yang salah dan tidak dibenarkan. Kalau mau mengharamkan seseorang, haramkan karena rekam jejaknya yang memang haram. Bukan masalah orang masuk rumah ibadat atau tidak. Karena menurut orang Kristen, gereja itu bukan gedung, namun itu adalah isi hati dari manusia-manusianya.
jangan mau dirusak, dan pikiran Anda jangan mau dibengkokkan. Jangan mau dirusak dan pikiran Anda jangan mau dibengkokkan oleh logika-logika radikal semacam ini. Begitulah lurus-lurus. Polisi curigai Babe Haikal Hasan dan UAS terlibat investasi bodong 212 Maret. Ditulis oleh tim Linsa Opini. Setelah ramai pemberitaan soal dugaan penipuan investasi di 212 Maret, netizen kembali mengungkit pernyataan lama para tokoh-tokoh yang mempromosikan pusat perbelanjaan itu. Sebelumnya telah diungkit video Haikal Hasan yang mengajak umat Islam untuk belanja di 212 Maret sebagai bagian dari jihad. Kini giliran video Ustadz Abdul Somad yang mendukung 212 Maret juga kembali diangkat. Ikut promosikan 212 Maret, Ustadz Abdul Somad meyakinkan kalau bisnis ini tidak bohong dan tidak menipu. Buktinya, ratusan warga ketipu ikut investasi bodong 212 Maret, kerugian hingga miliaran rupiah, katanya. Adapun dalam video itu, Ustadz Abdul Somad mengajak umat Islam untuk membangun ekonomi secara berjamaah, seperti halnya amalan-amalan yang dilakukan berjamaah. Sholatnya sudah, puasanya sudah berjamaah, haji umrohnya sudah berjamaah, tapi ekonominya belum berjamaah. Kita belum kafah, katanya. Salah satunya yaitu dengan membentuk 212 Maret yang terinspirasi dari demonstrasi 212. Maka, ia pun mengajak untuk berbelanja di 212 Maret yang merupakan tempat belanja umat Islam. Ustadz Abdul Somad menjamin bahwa 212 Maret adalah tempat belanja yang amanah dan dapat dipercaya. Jangan tablik akbar ramai hanya sekedar kerumunan, tapi juga bagaimana kerumunan itu diubah menjadi kekuatan, kata Abdul Somad. Maka belanja ke tempat belanja Muslim 212 Maret amanah, amanah, tidak ada tipu, tidak ada bohong, tidak dusta, tidak ada barang yang sudah expired. Amanah seperti amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tambahnya. Seperti dilansir dari Kompas TV pada Minggu 2 Mei 2021, ratusan warga melaporkan dugaan investasi bodong 212 Maret ke Polresta Samarinda, Kalimantan Timur. Para pelapor mendatangi Polresta karena merasa ditipu oleh pengurus koperasi 212 Samarinda yang mengundang investasi untuk mendirikan pusat perbelanjaan 212 Maret. Disebutkan bahwa masalah ini telah bermula sejak Oktober 2020, mulai dari gaji karyawan yang belum dibayarkan hingga operasional 212 Maret ditutup tanpa pengembalian investasi yang dibayarkan. Berdasarkan aduan laporan yang diterima polisi dari para investor yang merasa ditipu oleh investasi 212 Maret, polisi kini menyelidiki investasi bodong tersebut. Spekulasi dan dugaan pun muncul beraneka ragam dari suara netizen. Pantasan saja 212 Maret bangkrut, pasalnya tujuan sebenarnya bisa diduga untuk membantu pendanaan kegiatan-kegiatan radikalisme. Target utamanya menurunkan pemerintahan yang sah, Joko Widodo. Haikal Hasan sebagai penggagas utama dari otak dari seruan pendirian 212 Maret harus bertanggung jawab. Orang ini garang dan selalu menunjuk mereka yang tak saluan dengannya ketika angin berpihak padanya. Bisa diam serta lari terbirit-birit. Ketika terpojok atau tersudut, Haikal merasa dirinya akan sama dengan Rizik dan Munarman, yang tinggal menunggu waktu untuk ditangkap. Namun, polisi tak bisa kita suruh-suruh untuk tangkap manusia yang tak tahu malu ini. Perlu sejumlah alat bukti yang cukup. Namun, percayalah tak akan lama, dugaan Haikal Hasan akan bersama dua orang pendahulunya yang menghuni Hotel Bordeaux jika melihat keseriusan polisi akan mengusut tuntas sampai ke akar.